Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awali mahmud wa akhir ma'bud wa aqrabi mawjud al-badi bila ma'lumil azaliyah wa la akhir li awaliyah al-kain qabla al-qawni bighairi kiyan wal mawjudi fi kulli makanin bighairi tayan wal qaribi min kulli najwa bighairi tadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts ila an-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan muniran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya, Wakil Menteri Tenaga Kerja Bapak Ustadz Afrian Syanur. Terima kasih atas kehadirannya di rumah besar kita, Masjid Istiqlal ini. Yang saya hormati juga hadir anggota Komisi 8 Bapak Haji Sugian Nur. Terima kasih Syekh. Tentu yang kita muliakan semuanya, di sini hadir Ketua Tim Nasional PMPAI Veteran Sayyid Mustafa Kamal. Amal jariahnya Ustaz luar biasa. Saya iri kepada Bapak mampu melakukan sesuatu yang orang besar tidak mungkin bisa melakukan. Tentu Ketua Umum BKP RNI juga hadir, Pak Haji Nanang Mubarak, para guru besar kita yang hari depan. Mereka ini adalah majhulun fil ard walakin ma'lumun fis sama. Tidak populer di bumi tapi populer di langit. Sama dengan yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai. Semoga Allah memberkati kalian, para wisudawan, wisudawati, ya, para tenaga pengajar Al-Quran. Saya ingat sebuah hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian ialah siapa yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan. Berarti kalian para wisudawan, wisudawati ini, menurut pandangan Rasulullah, kalian adalah orang yang terbaik. Bukan menteri agama, bukan imam besar Istiqlal. Sebagaimana sabda Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran. Kalian baru saja mendapatkan pembelajaran tentang bagaimana mengajarkan Al-Quran, dan juga kalian adalah mengajarkan Al-Quran persis seperti Andalah yang dipromosikan Rasulullah sebagai orang yang al-khair, orang yang terbaik. Saya wajib hadir meskipun padat sekali acara saya hari ini, tapi apalagi temanya tadi itu menjaga kalam, iya kan? Menjaga kalam itu bukan menjaga kitab, Alkitab. Al-Quran itu memiliki dua dimensi. Al-Quran memiliki dua kapasitas. Al-Quran sebagai kalamullah dan Al-Quran sebagai kitabullah. Yang bisa memahami kalamullah tidak gampang.
Itulah yang disebut di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalamullah itu hanya bisa dipahami oleh orang yang bertakwa. Man humul muttaqun? Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya pada yang gaib. Wa yaqimunas shalah, bukan sekadar wa yaf'alunas shalah, tapi wa yaqimunas shalah. Banyak orang yaf'alunas shalah, tapi sedikit orang yang melakukan iqamatis shalah. Banyak orang yang sujud, tapi sesungguhnya bukan sujud, hanya saja. Orang yang menjatuhkan kepala di lantai, itu bahasa rasnya saja. Tapi orang yang menyerahkan bukan hanya kepalanya yang tunduk di hadapan kebesaran Allah, isi kepalanya pun juga secara total diserahkan kepada Allah, tunduk di hadapan kebesaran Allah Akbar. Itulah yang disebut dengan sujud. Tidak semua orang sajad itu sujud. Yang diminta kita adalah wasjud waqtarib, sujudlah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ahlul musalli. Kalamullah adanya di atas sana. Tidak semua orang bisa mengakses. Tetapi kitabullah sudah turun di bumi dalam bentuk mushaf Utsmani. Kalian tentu diminta untuk mengajarkan Alkitab, Quran sebagai kitabullah. Tidak semua pengajar kitabullah pengaman kalamullah. Merinding tadi saya membaca, yang hadir di hadapan saya ini adalah penjaga kalam Allah. Berarti otomatis sudah memahami kalam Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah menganugerahkan ilmu kepada kalian, maka itulah yang Anda nafkahkan. Boleh jadi miskin, rumahnya sederhana, tapi kalian telah membelanjakan apa yang Allah anugerahkan kepada kalian dalam bentuk mengajarkan Al-Quran. Itu adalah pemberian yang luar biasa. Itulah orang muttaqin. Di samping itu juga dilanjutkan dalam surah Ali Imran, alladzina yunfiquna fis-saraa wad-dharraa wal qadimina ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dalam keadaan sempit atau longgar, dia tetap bersedekah, bernafkah. Wal qadimina ghaidh, mengendalikan diri. Anak yang bodoh, IQ-nya sangat rendah, kalian tetap menahan diri untuk tidak mengumpul, tidak menahan, tidak di DO. Enggak ada anak-anak didik Al-Quran itu drop out karena tidak sanggup untuk mengikuti pelajaran. Inilah kalian harus menjadi teladan. Guru-guru di sekolah formal, kalau anaknya tidak bisa naik kelas, sudahlah cari sekolah lain. Drop out, keluarkan aja. Saya tidak pernah mendengarkan ada anak-anak ngaji di DO karena tidak sanggup mengikuti pembelajaran. Dengan segala ketekunan kalian, ya, ada mungkin sampai 1 tahun belajar, yang lainnya hanya 3 jam, 4 jam, tapi kalian tetap sabar nuntun mereka sampai dia selesai juga. Inilah al-qadimina ghaid wal 'afina 'anil nas, dicemooh oleh orang lain. Ustaz, diremehkan, tetapi kalian tetap tegar. Itulah yang disebut wal 'afina 'anil nas, memaafkan kepada para pencela. Kalian adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kitabullah, itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Jadi ada Al-Quran hudal lil muttaqin, itulah kalamullah di atas. Ada hudal lil
linnas, itulah mushaf Al-Quran yang sudah turun ke bawah. Jadi Quran itu punya dua dimensi. Quran sebagai kalam Allah, saya berharap seluruh pengajar Quran bukan hanya memahami seluk-beluk pembacaan, metodologi pembelajaran Al-Quran, tapi seharusnya kita semuanya memahami kalam Allah. Tidak gampang memahami kalam Allah, tentu banyak persyaratannya. Pertama, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan menyentuh, jangan mendekati Quran itu dalam keadaan tidak bersih. Mana taharah? Di dalam bahasa Arab itu kebersihan lahiriah disebut an-nadhafah. Kebersihan batin itu disebut dengan at-tazkiyah. At-taharah ialah gabungan kebersihan at-taharah an-nadhafah dengan at-tazkiyah. Kalau fisiknya hanya bersih, tetapi batinnya tidak bersih, itu belum taharah. Kalau batinnya bersih tapi fisiknya tidak bersih, belum taharah. At-taharah ialah bersih lahir dan batin. Bagaimana cara membersihkan batin? Makanya itu Bapak Ibu sekalian, antara lain berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu, bukan wamsahu, faghsilu wujuhakum. Wajah di situ. Kenapa jamak wajah di situ? Yang harus dibersihkan bukan wajah biologis, tapi topeng-topeng yang bertinggar di sini. Bertengger di sini ada topeng-topeng wajah kesarjanaannya, ada topeng kebangsawanannya, ada topeng jabatan. Semua lapis-lapis topeng itu juga harus dibersihkan, karena itulah yang disebut dengan makna wajah. Wujuhun jamak, jadi wajah biologisnya, wajah sarjananya, wajah bangsawannya, wajah jabatan sosialnya, semua harus bersih. Jangan ada kesombongan, kecongkakan bertengger di wajah-wajah yang tersebut. Maka itu harus bersih, bukan sekedar masah, tapi ghasal. Tidak boleh ada pori-pori yang tidak tersucikan. Wa aydiyakum, kedua tangannya. Membersihkan tangan itu bukan sekedar membasuh tangan dengan air, tapi harus memelihara. Jangan ada tanda tangan fiktif yang ditandatangani di tangan ini. Siapa yang pernah disentuh tangan ini? Tangan itu juga simbolis daripada power. Al-yadu dunya khairum yadis sufla. Tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai guru, itu biasa disebut dengan yadul, tangan. Tanggung jawab kita harus bersih. Wamsahu biru'usikum, jangan hanya membasuh air di kepalanya, tapi kita diminta bersihkan pikiran kotornya pun juga. Kakinya, bukan hanya membasuh kaki, tapi langkah-langkahnya harus juga dibersihkan. Lebih sering melangkah ke masjid atau ke mall atau ke tempat maksiat. Fa aina tadhhabun, kata Quran. Hei, kalian mau kemana? Kita diminta fafirru ilallah, larilah menuju Tuhan. Malah ke mall, malah ke tempat maksiat. Maka bersihkanlah pendiriannya dengan cara membasuh kakinya tadi. Itulah wudu syariah, wudu tariqah, wudu hakikat. Seharusnya pengajar Quran memahami makna-makna berlapis dari syariat tadi, ditingkatkan menjadi tariqah dan hakikat. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Al-Baqarah 151. Sebagaimana Allah telah mengutus rasul di antara kalian. Perhatikan ya itu. Yatlu 'alaikum ayatina,
Fi'il mudhari, hampir semua ayat yang berbicara tentang Rasulullah menggunakan fi'il mudhari. Apa fungsinya fi'il mudhari? Kata kerja yang menggambarkan peristiwa sekarang dan akan datang. Itu mengisyaratkan bahwa Rasulullah masih bisa mengajar Al-Quran dulu, sekarang, dan akan datang. Makanya itu perintahnya, ya, ada juga. Innallaha ya'muru bil ihsan. Tapi ada ayat yang paling tegas, ialah Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Fi'il mudhari juga itu. Sesungguhnya Allah dulu, sekarang, dan akan datang bersama-sama dengan para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi. Itu isyarat Nabi masih bisa mengajarkan Al-Quran sampai sekarang. Ada ayatnya surah Al-Baqarah 151. Yatlu alaikum ayatina. Masih bisa mengajarkan, membacakan ayat. Tapi perhatikan ayat berikutnya. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Jadi tazkiyah dulu baru alim. Jangan memulai pembelajaran. Jangan memulai proses pembelajaran sebelum melakukan tazkiyah. Wa yuzakkikum dulu baru wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Sucikan bersihnya dulu, baru kita memulai mengajarkan Al-Quran. Bagaimana mensucikan diri? Ya. Ada ayatnya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismallahu alaihi fa innahu lafisqun. Janganlah kalian mengkonsumsi makanan sebelum membaca basmalah, karena itu adalah fasik. Makanan yang dikonsumsi tanpa membaca basmalah itu akan ikut setan bersama sari makanan itu ke dalam rongga badan kita. Menurut Ibnu Ajibah, kata dalam tafsirnya Bajil, ada dua macam makanan. Makanan lahiriah yang mengenyangkan perut, nasi, buah, kue, kopi, teh. Dan makanan rohani yang mengenyangkan akal, pikiran, dan jiwa. Itulah ilmu pengetahuan, zikir, dan sebagainya. Baik makanan lahiriah maupun makanan rohani, dua-duanya harus membaca basmalah sebelum mengkonsumsi. Karena kalau tidak, jin, setan akan ikut masuk bersama dengan materi ajarnya, mempengaruhi pikirannya dan jiwanya. Akhirnya banyak kita temukan makin pintar, makin kurang ajar. Kenapa? Setan itu masuk bersama dengan butir-butir makanan rohani. Ajarkanlah kepada anak-anak kita. Baca basmalah, baca ta'awuz dulu. Ada kan ayatnya juga. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan anak-anak murid kita sebelum membaca basmalah, baca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru membaca bismillahirrahmanirrahim. Menurut Ibnu Ajibah, ada tekniknya membaca basmalah, ta'awuz. Bagaimana tuh? Hadirkan yang punya nama di hadapan kita sebelum kita menyebut namanya. Jadi khusyuk kita. Jangan sampai nanti baca basmalah bismillahirrahmanirrahim tapi pahayangnya di dalam pikiran ini enak disantap dengan orang lapar. Bukan paha ayam yang harus dimasukkan dalam benak kita ketika komat kami mulut kita mengucapkan basmalah. Yang punya nama itu Allah hadirkan di hadapannya. Baru bismillahirrahmanirrahim. Baru kita makan. Itulah akhlaknya membaca bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau ini kita lakukan, itulah yang akan melahirkan pemberkahan. At-tabarruk, consecration. Saya tidak ingin bicara banyak pada forum ini. Yang penting saya ingin menitipkan harapan besar kepada rekan-rekan seperjuangan semuanya. Kalian ditakdirkan Allah
menjadi sahabat Al-Quran. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang yang setiap hari mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis, tapi dia menjadi pelaku kebalikan. Dosa besar. Tapi insya Allah kalau rekan-rekan mampu memelihara diri untuk itu, ya nanti posisinya sama dengan imam, sama dengan muazzin. Ada hadis Nabi kan, imam yang berturut-turut menjadi imam di masjid selama 7 tahun, muadzin yang berturut-turut menjadi muadzin selama 7 tahun di masjid akan masuk ke dalam surga tanpa melalui pemeriksaan. Jadi guru ngaji yang bertahun-tahun, guru ngaji kampung, saya emosional di sini karena nenek saya, kakek saya guru ngaji tradisional di kampung. Sebelum salat subuh, ya, datang nyerbu. Satu-satunya guru ngaji di desa saya itu adalah nenek saya. Lebih 100 tahun umurnya, kerjaannya hanya ngajar. Sampai seperti hafal Quran, 30-an, 40-an muridnya, dia tahu siapa yang salah baca. Karena hampir 100 tahun menjadi guru ngaji tradisional. Sambil nganyam, kan di kampung itu ngajam tikar. Kamu salah. Sudah seperti hafal Quran. 90 tahun lamanya karena masih anak-anak kecil, waktu itu sudah diajari oleh buyut saya itu ngajar Quran. Nenek saya masih diajarkan ngaji. Ibu saya masih diajarkan ngaji. Saya pun ngaji terhadapnya. Dan saya punya anak. Sayanya saya terlambat kawin. Kalau saya lebih cepat kawin, masih 4 susun generasi itu diajar oleh nenek saya. Inilah, nggak pernah belajar ilmu tajwid, nggak pernah belajar teori-teori modern, tapi insya Allah bacaannya dia tahu mana mat yang harus lebih panjang, mana mat yang harus lebih pendek, mana qalqalah. Saya nggak tahu dari mana mereka dapat. Dia hidupnya di zaman Belanda, guru ngaji waktu itu dikriminalisasi. Jadi rekan-rekan sekalian, saya sangat bangga, terutama kepada para penggagas acara ini. Kita berdoa, 60% anak-anak Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Jumlah yang terlalu besar untuk sebuah Indonesia yang mayoritas. Kalian masih sangat sedikit dibandingkan dengan PR yang kita akan bebaskan dari buta huruf Al-Quran. Makanya itu saya tadi dengan Komisi 8, ya sahabat saya Pak Sugian, apakah bisa nanti kita usulkan untuk mendapatkan BPJS diasuransikan. Bapak Presiden kemarin memberikan bantuan BPJS ojek itu. Nah, kalian juga merupakan abdi negara yang luar biasa. Mudah-mudahan perjuangan kita berhasil. Kalian adalah tiang panca negara yang harus diperhitungkan, diprioritaskan. Sebelum saya mengakhiri, Bapak sekalian, saya mohon didoakan. Saya sangat yakin kalian adalah doanya sangat makbul. Sehari-hari kerjaannya hanya mengajarkan kitabullah, mungkin kalamullah juga sekali. Jangan khawatir, satu orang saja mendoakan, itu insya Allah akan diijabah, didengarkan oleh Allah. Apalagi kalau 40 orang, apalagi kalau sudah sampai ratusan seperti ini. Mohon didoakan kami. PR kami di Kementerian Agama tidak sedikit, banyak ujian, tapi kita tidak boleh kendor. Rasulullah menjadi contoh kita semua. Jika ada orang yang ingin mengangkat asma'ullah, ya, mengangkat kalimat Allah, itu pasti banyak fitnahnya, pasti banyak godaannya. Dia ada-adakan yang tidak pernah ada, difitnah segala macam, dipotong-potong ceramahnya, dia apa-apain. Itulah cara membantai orang-orang yang mau mengorbitkan agama Allah. Sahabat iblis itu banyak.
Siapapun yang akan mengorbitkan Islam pasti akan mendapatkan tantangan dari iblis. Iblis itu memperalat orang. Kadang-kadang juga KTP-nya Islam, tapi jangan khawatir. Rekan-rekan juga pasti sering juga mengalami hal yang sama. Nggak ada artinya bagi kita dibanding penderitaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Baik, jalan terus. Tujuan hidup kita bukan di dunia, tapi di akhirat. Inna khairaz zadi taqwa. Bekal hidup yang paling bagus adalah ketakwaan. Dan kalian semuanya sudah memiliki. Itulah tadi saya sampaikan, kalian adalah tipikal majhulun fil ardh ma'lumun fis sama. Tidak dikenal di bumi, tapi kalian semuanya adalah artis-artis langit. Insya Allah, benar. Ada hadis Nabi, ya, malaikat ini ada apa? Itu ada bintang seperti bintang kejora. Kalau kita melihat bintang di langit kan ada yang cahaya terang kan. Manusia langit, penghuni langit itu juga melihat. Ini ada satu tempat di bumi itu terang sekali. Oh, itu tempatnya orang mengaji, tempatnya orang mengajarkan Al-Quran. Jadi rumahnya guru ngaji itu akan seperti meteor yang sangat terang di mata malaikat. Malaikat itu langganan. Insya Allah, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah bosan, jangan pernah sakit hati, jangan pernah dendam kepada siapapun yang akan menghalang-halangi perjuangan. Saya sangat yakin Tuhan bersama kita. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tuhan bersama kita. Inilah harapan kami. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Mustafa Kamal, sahabat saya yang sangat tawadu, ya, sangat ikhlas. Ingat anak-anakku, rekan-rekanku semua, sahabat-sahabat, kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, maka itulah nanti yang akan mendarat dalam murid-murid. Berikanlah sesuatu yang paling ikhlas dari dirinya, maka itulah nanti yang akan menginstall, memasukkan benih-benih akidah yang sangat dalam di dalam diri anak kita. Kalian tugasnya bukan hanya mengajarkan Al-Quran, tetapi memasukkan cahaya dalam kalbu anak-anak kita semua, sehingga mereka itu akan menjadi suluh di masa depan generasi kita akan datang. Semoga Allah memberkati kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.